Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa bikum fid dharani amin. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini kita lanjutkan kajian kitab hikam yang diadakan oleh Ikatan Alumni Pondok Pesantren Sumber Mas Robia Barat, dan pada hari ini kita sampai pada pembahasan hikmah yang ketiga. Hikmah yang ketiga. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi wa madana bi sahih wa amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sawabikul himami la tahriku aswaral aqdar. Sawabikul himami, adapun keinginan-keinginan yang menggebu-gebu. Sawabikul himami, adapun keinginan-keinginan yang menggebu-gebu, jamak dua-duanya. Sabikun dijamak sawabik, himmatun dijamak him. Adapun keinginan-keinginan yang menggebu, la tahriku, adalah tidak akan menembus makna ini sudah makna menyobek, misalnya menyobek atau menembus aswaral aqdar, pada tembok-tembok takdir, pada atau disebut juga bisa juga pada pagar takdir, maknanya bisa tembok juga. Sawabikul himami, adapun keinginan-keinginan yang menggebu-gebu, la tahriku, adalah tidak akan menembus apa ke sawabikul himam aswaral aqdar, pada tembok-tembok takdir. Atau bisa juga dikatakan sawabikul himam, adapun usaha-usaha yang semangat, yang penuh semangat, usaha-usaha yang penuh semangat, la tahriku, adalah tidak akan menembus apa sawabikul himam aswal aqdar, pada tembok-tembok takdir. Bisa dimakna seperti itu. Para pemirsa yang berbahagia, dalam hikmah yang ketiga ini musannif berdasarkan pengalaman spiritual dan pemahaman keagamaannya akan hal-hal yang terkait dengan takdir, menyatakan bahwa daya upaya, usaha yang maksimal, keinginan yang menggebu-gebu, berusaha dengan sekuat tenaga, belum tentu dapat berhasil sesuai dengan keinginan orang yang berusaha tadi, ya, karena adanya takdir Allah. Jadi takdir Allah, kalau takdir Allah itu, jadi apa yang dicapai itu adalah takdir Allah, bukan usaha kita, ya. Jadi ketika seorang itu berhasil, maka yang terjadi adalah takdir Allah,
bukan keinginan orang yang berusaha tadi. Orang bercita-cita ingin jadi pengusaha dan dia berhasil. Setelah dia berdoa, setelah dia berusaha berhasil. Atau orang yang mau jadi anggota DPR, setelah dia berdoa dan berusaha berhasil. Hasil yang dia capai bukan produk dari usahanya, tapi hasil yang dia capai kita harus yakini itu adalah takdir Tuhan, bukan karena hasil dari usaha. Itu seperti juga orang masuk surga bukan karena amalnya, tapi orang surga karena mendapatkan rahmat Allah. Sama itu juga ya. Nah, ini rahasia kehidupan. Lalu kemudian jangan sampai keadaan ini membuat orang malah tidak semangat. Nah, kadang-kadang salah paham. Kalau gitu ya nggak usah berusaha. Wong sudah semua apa takdir Allah gitu ya. Jangan berusaha kalau gitu. Nah ini terbalik, jangan begitu. Orang yang berusaha saja mencapai hasil bukan karena usahanya, tapi karena takdirnya. Apalagi orang yang tidak berusaha. Jadi usaha itu adalah sunnatullah, hukum Tuhan, ya. Beramal soleh itu adalah perintah Tuhan. Masuk surga bukan karena amal soleh, tapi ya karena mendapat rahmat Allah. Karena nggak cukup amal soleh yang kita perbuat, tidak cukup untuk mendapatkan surga. Terlalu mahal surga itu. Nggak cukup kalau kita beramal seumur hidup 70 tahun, 80 tahun, 100 tahun. Nggak cukup amal kita untuk mendapatkan surga. Nggak cukup. Terlalu mahal surga itu. Nggak sebanding dengan amal kebaikan kita. Makanya oleh karena itu kita berbuat baik karena perintah Tuhan. Dan karena kita mengikuti perintah Tuhan, kita berharap rahmat dari Tuhan, dan kita masuk surga dari rahmat itu bukan karena kita punya tumpukan amal. Demikian juga kita berhasil bukan karena hasil usaha kita. Kita berhasil karena takdir Tuhan. Sesuai keinginan kita, sesuai dengan takdir Tuhan. Berusaha adalah perintah Tuhan juga. Ada perintah Tuhan berusaha. Itu pakai sunnatul. Ya, dan itu sudah dilakukan dicontohkan oleh para nabi. Sebuah contoh misalkan pada saat perang Badar, ketika waktu itu jumlahnya sekitar 700 orang, kemudian musuhnya sekitar 3.000 orang, kemudian yang 700 itu difitnah oleh Abdullah bin Ubay, sehingga kemudian nggak mungkin menang ini sedikit, ini banyak, musuh lebih banyak. Akhirnya kemudian yang 700 malah hilang separuh, tinggal separuhnya, tambah. Nah kemudian Rasulullah berdaya upaya, berjihad, yaitu artinya badlul juhdi, mengeluarkan semua daya upaya, itu namanya badlul juhdi, untuk menang. Setelah mengeluarkan semua daya upaya untuk menang dalam perang itu, Rasulullah kemudian berdoa kepada Allah sampai tubuhnya bergemetar, jenggotnya gemetar. Untuk apa? Untuk minta takdir Tuhan gitu. Kenapa? Usahanya yang 100% belum tentu menghasilkan sesuai dengan keinginan kalau tidak ada takdir Tuhan.
Makanya yang diminta oleh Rasul takdir Tuhan itu, semoga Tuhan meridhoi usaha kita gitu. Itu ya, ingat, sudah sawabikul himam, upaya yang menggebu-gebu, ya, keinginan yang menggebu-gebu. Apalagi yang yang tidak punya keinginan. Jadi jangan berharap sukses kalau tidak ada upaya, tidak ada keinginan. Jangan. Kalau ada orang sukses tanpa upaya, tanpa keinginan, itu namanya 1001. Itu minyak angin namanya. Artinya ada orang bejo, orang yang beruntung, ya. Misalkan cucunya Soeharto tiba-tiba jadi orang kaya, gitu kan, tanpa berusaha, ya itu kan itu lebih ditakdir gitu. Kayaknya itu takdir, bukan karena bukan karena usaha. Tapi kan itu tidak semua begitu. Jadi memang sekali lagi bahwa usaha maksimal, keinginan yang menggebu-gebu, yang diwujudkan dalam usaha yang maksimal belum tentu membuahkan hasil. Ya, jadi lebih tepatnya kalau makna yang bahasanya sawabikul himam, keinginan yang menggebu-gebu yang diwujudkan dalam usaha maksimal, la tahrikul as-salat, belum tentu menembus dinding-dinding, tembok-tembok takdir, apalagi keinginan yang tidak menggebu-gebu, apalagi tidak disertai dengan usaha yang sungguh-sungguh. Jadi ini bukan berarti mematahkan semangat untuk berusaha. Justru ini memacu kita untuk berusaha semaksimal mungkin, plus doa untuk bersamaan dengan ridho Tuhan, sehingga Tuhan mau menakdirkan sesuai dengan keinginan kita. Dalam ucapannya orang Prancis, kalau tak keliru ya, oraet labora, berusaha dan berdoa. Nah, itu orang Prancis, oraet labora. Entah benar apa enggak ini pengucapan saya, oraet labora. Jadi oraet itu berusaha, dan labora dan berdoa. Itu mungkin hikmah yang bisa kita ambil, hikmah ketiga dari kitab Al-Hikam. Semoga kita semua, saudara-saudara kita, sesama alumni Pondok Pesantren Sumber Emas, ke depan tidak jadi orang yang malas, orang yang bekerja keras, tidak jadi orang yang putus asa, orang yang mempunyai cita-cita dan keinginan yang tinggi dan luhur, sehingga kita bisa menjadi umat terbaik di dalam percaturan dunia, bersama berlomba-lomba dengan kebaikan dengan umat-umat yang lain yang ada di dunia. Umat Islam, al-din al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Jadi jangan sampai kemudian manifestasi dari ajaran Islam kalah daripada manifestasi ajaran-ajaran yang lain, ajaran Hindu, Buddha, ajaran Kristen, ajaran Tao, ajaran Konghucu dan lain-lain. Kita perlu etos kerja. Jadi akhlak, salah satu akhlak Islam adalah akhlak etos kerja. Ada di sebuah hadis, i'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abadan wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu wadan. Jadi ini menunjukkan bahwa etos kerja untuk terus eksis dalam kehidupan, menjadi umat yang terbaik, fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan.
Tetapi di sisi yang lain, pada bagian tertentu kita tidak lupa bahwa kita tidak akan selamanya hidup di dunia. Tapi kita punya semangat untuk hidup selama-lamanya. Tetapi kita harus ingat pada kenyataan bahwa kita tidak hidup selama-lamanya. Oleh karena itu perlu ada balance, ada tawazun, ada keseimbangan di dalam menjalani kehidupan. Dan inilah namanya ummatan wasatan, ummatan yang tengah-tengah. Tidak tidak punya anggapan hidup selama-lamanya dan tidak punya anggapan bahwa hidup ini hanya di akhirat saja. Tidak. Jadi kita seimbang, bagaimana di dunia hidup berprestasi menjadi umat khairu ummah di dunia, sehingga menjadi contoh bagi umat-umat yang lain, bagi peradaban yang lain, dan juga menjadi umat yang punya wawasan eskatologis yang tidak hanya memikirkan kehidupan dunia, tapi juga bahwa kita akan hidup di alam yang fana. Setelah yang fana ini, itu alam akhirat selama-lamanya, sehingga kita perlu ada keseimbangan di dalam menjalani kehidupan. Dan inilah letak nilai daripada khairu ummah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga kita semua senantiasa menjadi umat yang terus semangat di dalam menjalani hidup dan sukses di dunia dan di akhirat. Seperti doa Nabi, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Di dunia hidupnya baik, di akhirat hidupnya baik. Itulah banyak sekali insyaallah ajaran-ajaran keseimbangan yang telah diajarkan di dalam agama Islam. Hadanallahu wa iyyakum ila aqwalikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.